Bagi yang salah, dia yang dihukum. Ya, itu ajaran Islam. Bagi yang berdosa, dia yang dihukum. Kan kayak gitu ajaran Islam. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Saya kadang heran lihat kau, Tat. Ketika kau waras berpikir, kau mampu mengatakan bahwa dosa itu tanggung-tanggung sendiri. Tapi ketika kau mabuk, kau tidak paham bahwa dosa itu tanggung sendiri. Maka kau suruh STT ini harus ditutup. Karena kesalahan satu orang. Kenapa oleh kesalahan satu orang harus seluruh STT menanggung? Di satu sisi kau waras. Tapi di sisi yang sama, kewarasanmu hilang. Tapi ketika berbicara dos masih jabat, kau bilang, dia menjalankan ajaran Islam. Lah kau tak menjalankan ajaran Islam, padahal kau yang Islam. Ya, silakan. Oke, Bang Rudi, yang mau saya bicarakan sebenarnya dua hal. Yang pertama, ya tentang masalah Edis yang membuat umat Kristen kebingungan. Umat Kristen gara-gara Edis sekarang tidak menuhankan Yesus lagi, tapi malah menuhankan Edis Sidabutar sekarang itu. Itu yang pertama ya Bang Rudi yang mau saya bicarakan dengan Bang Rudi. Terus yang kedua, itu yang apa namanya? Ya, nanti kita bahas itu, nanti kita bahas. Syubhat. Nanti kita bahas tentang masalah itu. Yang kedua tentang masalah STT-Nias. Nih STT Nias dari kuliah mata umumnya, kan kuliah umumnya gitu ya, mata kuliah umumnya itu melakukan penyesatan dan menafsir bebas tentang Al-Quran maupun agama Islam. Hayo, kayak gimana itu? Oke, aku jawab ya Tat ya. Matikan mic-mu, gantian kita. Oke. Mengenai Edis, itu nggak benar itu Tat. Kau hanya framing aja. Mana ada orang Kristen menyembah Edis? Yang benar aja lah kau. Apapun yang dibilang Edis itu bukan mewakili kekristenan. Jadi itu kan hanya asumsimu saja Tat ya. Tujuannya apa? Kau ingin membalbali si Edis, tidak sanggup kau di roomnya, jadi mau kau balbali di sini. Yang nggak ada untungnya Tat. Kau tetap sudah dibalbali si Edis. Kecuali kau ucapkan ini di roomnya ya. Kemudian yang kedua Tat. Kita berbicara tentang yang kau bilang tadi Tat, bahwa ada di STT Nias. Saya belum lihat itu, tetapi sudah saya lihat ada videonya dari Julius Setiadi. Saya nggak tahu, tetapi intinya mereka itu kan hanya mengajarkan di kampusnya. Cuman yang nggak saya habis pikir, bagaimana itu bisa terekspos keluar, saya nggak tahu. Kecuali dia mengajar di dalam kampus, ini begini, ini begono. Itu sama dengan Ustadz Somad. Ketika dia mengatakan di salib ada jin kafir dan suka-suka dia menjelaskan, dia mengatakan saya kan bicara di depan jamaah saya bukan di luar katanya. Jadi menurut saya andai kata itu di depan jemaah, saya nggak tahu apakah dibenarkan apa enggak. Kalau makanya aku bilang kalau mengenai hal ini yang menang itu selalu kalian Islam itu Muslim enak bicara apa aja. Contohnya lah si Gilbert hanya bicara di gerejanya dia bukan di depan umum. Dan dipublikasikan orang. Tapi apa yang terjadi Tat? Dia harus minta maaf. Ustadz Somad apa katanya? Saya nggak akan minta maaf katanya. Karena dia tidak merasa bersalah. Jadi Tat, sama kami ini seperti Yesus. Yesus itu bolak-balik dihakimi oleh Pilatus dan Herodes. Nggak ditemukan kesalahannya. Tapi karena teriakan orang banyak, dia menjadi bersalah. Menjadi berdosa. Nah ini dia Tat. Jadi mengenai Edis aku bilang itu kan asumsimu, nggak ada orang Kristen menuhankan Edis, nggak ada orang Kristen bimbang. Tapi mengenai Nias, kalau mengenai yang di Nias itu Tat, aku nggak tahu. Yang ada kuliah secuplik itu di tempat si Julius. Kalau Julius kan pandai memanas-manasi ngompor-ngompori. Silakan Tat, apa yang mengenai Nias itu silakan. Baik, Bang Rudi biar nggak double saya ngomong, coba Bang Rudi di mute dulu ya. Yang pertama saya mau tanggapi dulu tentang masalah STT Nias ya. Jadi begini ya Bang Rudi, STT Nias itu yang mempublikasi adalah STT Niasnya sendiri, adminnya sendiri yang mempublikasi hal tersebut. Materi mata kuliah itu ya dia sebarkan ke publik sampai hari ini dia terlalu panik. Sudah tadi ya ketika kami bahas, dia langsung menghilangkan materi tersebut.
Bayangkan paniknya kayak gitu. Dihilangkan, kagak bisa lagi dibuka di STT-Nias dari webnya. Nah. Sebentar. Web STT Nias, kuliah dulu tak? Sabar dulu. Apa Ya, STT? Oke, buka. Nias. Oke, buka. Itu dari website ya, bukan dari YouTube ya? Iya. Iya. Mata kuliah apa itu ya? Islamologi. Islamologi. Oh, Buat apa itu coba kan mata belajar kuliah. Islam? Coba belajar Islam. Sebentar dulu, Tat. Kalau di IAIN ada kristologi, mungkin begitu. Kalau di STT dibuat kan mata kuliah, Tat. Mata kuliah, aduh. Itu nggak bisa dipidana mata kuliah, aduh. Sangka orang itu membuat khusus, silakan. Oke, baik. Itu sangat bisa dipidana dari mata kuliahnya itu. Bahkan bukan cuma rektornya saja yang bisa dipidana, tapi juga yang keylognya ya itu bisa dipidana semuanya. Contoh kayak gini ya teman-teman ya. Saya tampilkan di layar kepada Anda nih ya tentang masalah STT-Nias ini. Seenak udelnya dia ya. Seenak udelnya tuh ini ya mentafsirkan Al-Quran kita, mengacak-acak Al-Quran kita tuh ya. Oh nih STT-Nias Bang Rudi ya. Biar dihilangkan kalian ya, dihilangkan kalian, tetap kami itu punya buktinya gitu loh. Nih ya, surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Oh, di sini diartikan ya, yang dikatakan sebenarnya 3 dalam 1 itu adalah teriakan kafir Quraisy. Tafsir bebas. Tafsir bebas tuh ya. Dalam Kristen. Nah, ini banyak lagi Gimana materinya mencari Bang itu, Rudi. Tat? Aku cari nggak ada nih, bagaimana? Bang Rudi nggak bakalan bisa akses lagi. Nggak bakalan bisa akses lagi, udah dihapusnya. 30 mawar kawan, 30 mawar. Nih ya teman-teman, strategi penginjilan. Ini diumpamakan, dikarikaturkan oleh mereka Nabi Muhammad. Pelanggaran udah ini ya. Terus Al-Quran dicoret, terus kosakata Allah dicoret, ya. Ini udah kena juga ya. Hati-hati gitu ya. Jadi nggak bisa Al-Quran kami itu ditafsir bebas, diacak-acak. Inilah Bang Rudi ya mengajarkan kebencian terhadap agama Islam. Makanya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-Baqarah ayat 120 tuh ya. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dikatakan seperti itu Bang Rudi di Al-Quran kami. Orang Kristen, orang Nasrani itu dia tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Jadi kayak gitu. Banyak bukti yang kami tangkap dari STT itu. Sebentar, Tat. Sekarang kau menafsirkan Al-Quran seenak udelmu sendiri, Tat. Kau bilang orang Kristen, mana ada di Al-Quran kalian dikatakan Kristen? Enggak memang ada. Itu kok tambah-tambahi. Nah, harusnya kau juga kena penistaan ini. Gini, tekstualnya enggak ada, tapi secara tafsir ada. Mana ada tafsirnya? Tafsir siapa mau kau pakai? Gini aja dah. Gini Bang Rudi, cari aja tafsir apapun ya. Mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir Jalalain, masalah Quran surah Al-Fatihah ayat 7. Tidak ada bicara Kristen. Nasrani. Menambah-nambahi kau Kristen. Nah kayak gini lah kawan. Entah sejak kapan Al-Quran mengenal Kristen. Entah sejak kapan penafsir-penafsir tua mengenal Kristen. Namanya tafsir itu kan kontemporer, dia bisa berubah. Nah, itu bisa kau bilang kontemporer. Kenapa kami juga udahlah nggak ngerti. Makanya tapi kalau mengenai sebentar. Kalau mengenai STT-Nias, saya belum lihat, ku cari-cari ini loh. Aku sekarang sedang di websitenya. Di situ ada home tentang akreditasi. Enggak bisa dibuka lagi. Bisa dibuka lagi. Di materi kuliah mungkin enggak. Enggak, sudah ditutup dia. Gara-gara terlalu panik. Kan terserah. Ya, nanti itu terserah kalian. Apakah kalian mau lakukan tindakan hukum, kan suka-suka kalian tuh, Tat. Mana bisa kami larang.
Harus Bang Karena Rudi, itu menurut rektornya kalian. itu harus ditangkap, STT-nya harus ditutup, itu karena mengajarkan kebencian terhadap agama Islam dan menafsir bebas Wah. tentang Al-Quran kami. Harus dan wajib itu. Kalau kalau kau sebentar Utan. Kalau kau bilang ditutup itu nggak masuk akal kau Tan. Karena masa satu orang bersalah semua jadi kena. Jadi mau kau Loh, kalau kemana nggak kan mahasiswanya? gini, kalau nggak ditutup, setidaknya yang menuliskan mencetuskan website tersebut kena, rektornya kena. Ya iya. Kayak gitu. Tapi jangan kau sebentar, jangan kau katakan sena udelmu ditutup. Karena mahasiswanya itu punya orang tua, punya adik, punya kakak, yang mana biaya kuliahnya ditanggung semua sama mereka. Apa bisa kau menelantarkan orang kecuali pemerintah punya solusi, dipindahkan mereka ke STT lain. Gini, kenapa saya bilang itu bisa ditutup? Karena salah satunya penipuan publik yang dilakukan oleh kampus tersebut. Ayo, Yang menipu bukan kampus, kan itu oknum. Bisa nggak kampus membuat sesuatu? Nggak bisa. Itu oknum, Tan. Ngerti nggak kau, Tan? Aduh. Namanya websitenya bertuliskan ngerti nggak kau arti kampus? STT Nias kayak gimana? Ngerti nggak kau arti kampus? Kampus itu satu kesatuan. Apakah mereka semua, mulai dari tukang sapu sampai rektor membuat itu? Kan tidak. Satu orang, Tan. Ayo kawan, 35 kalah terus aku dari si Yusuf ini. 25. Banyak kali target yang mau dicapai kalau lawan si Yusuf ini. Yang nonton dia ribuan kawan. Orang berbeda ya. Satu-satu aja guys, satu-satu. Sampai 25. Ayo semangat kawan. Ntar lucu. Sebentar. Ya elah. Malah lihat lemparin mawar dia. Beda-beda orang. 8 lagi kawan, 25 lagi, 5 lagi. Cepat, 9 detik lagi, 5 lagi orang berbeda. 2 lagi, aduh tercapai, terima kasih. Sabar, jangan lagi. Di stop, nanti lagi. Ya, kali tiga kawan. Baru kali ini bisa kali 3. Ayo, kasih hati kasih topi Tunggu dikit lah. Double nih. Promo dulu, Tan. Ini maklum lah lagi apa ini. Dia sudah dapat topi, kita belum kawan. Ayo digas. Biar nanti aku bisa bicara sama dia ya. 26 detik, 25, 23, 22. Ayo kawan-kawan, kasih topi kasih apa ya. Kita 1.400 orang. Udahlah, mawar satu pun enggak apa-apa lah. Yang penting ada, karena dikalikan 3, sayang. Ayo. Donat, lupi apa nih? Ini. Sarang heo. Mak, dia dapat topi lagi. Aduh, kalau udah, ayo silakan Tar. Apa mau sampaikan? Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Silakan Tar. Baik, tutup dulu mic-nya biar nggak double suaranya. Penonton saya double Bang Rudi. Itu lihat suara Bang Rudi ya. Gini ya. Itu kan yang bertanda di situ STT Nias, Islamologi, kuliah materi umum. Ternyata dalamnya menjelekkan Islam, materinya menjelekkan Islam, terus isinya juga menafsir Al-Quran secara bebas. Apakah kampusnya bisa ditutup? Bisa. Karena apa? Karena dia melakukan penipuan publik. Padahal kampus tidak boleh melakukan penipuan publik. Bentar dulu. Silakan Bang Rudi tanggapi kalau setelah saya habis ngomong. Teratur kayak biasalah Bang Rudi. Ya. Jadi kayak gini, Bang Rudi, bisa. Memang sih bisa ya, kalau kita mau ajukannya, ibaratnya kemana sesuai jalurnya bisa Bang Rudi. Karena apa? Tadi saya bilang dia melakukan penipuan publik. Penipuan publik menafsir Al-Quran secara bebas. Dari seluruh kampus itu memang ada tukang sapu, ada rektor, ada dosen, ada mahasiswa. Dikemanakan? Ya pindah mahasiswanya. Ngapain coba? Sekolah di tempat untuk menipu. Coba kayak gitu. Di mana akalnya universitas melakukan materi kuliah untuk menipu masyarakat? Kayak gitu. Al-Quran orang, disiplin ilmunya ada, tapi diterjemahkan seenak udelnya oleh kampus tersebut. Itu penipuan publik namanya. Membodoh-bodohi orang yang kuliah di situ. Sampai-sampai mereka hapus oleh STT Nias, saking paniknya mereka hari ini, mereka hapus, mereka tutup itu webnya. Ya, artinya apa? Sarjana-sarjana yang sebelumnya apakah bisa dibilang sah ilmunya? Nggak bisa publik. Jadi kayak gitu. Silakan Bang Rudi.
Putus. Udah kau bayar belum wifi-mu? Jaringan saya aman, kawan. Tapi kok putus? Punya aku yang putus ya? Perasaan punya aku aman-aman juga nih, Tan. Ayo, pencet. Biar ku jawab lagi ya. Pencet up. Ya. Saya belum pernah mengetahui ada kampus ditutup hanya gara-gara ada orang membuat materi kuliah atau segala macam. Sama seperti ketika kita melihat ada waktu itu materi pendidikan agama, SD. Ya. Di situ juga menyinggung kekristenan. Apakah semua SD ditutup? Kan tidak. Tapi yang membuat itu minta maaf, selesai kawan. Ya, kalau Kristen enak. Kalian buat kesalahan apapun minta maaf, selesai. Ingat nggak kasusnya itu di buku pelajaran apa ya? Kalau nggak salah agama Islam itu SD ya, atau pelajaran budi pekerti atau apa itu ya. Jadi menurut saya kalau kau pun misalnya mau melakukan class action atau apalah namanya, silakan saja. Tapi hak kau menutup SD itu nggak ada. Karena berapa banyak nasib orang dipertaruhkan di situ. Mereka sudah capek-capek kuliah kecuali pemerintah punya solusi. Oke, dipindahkan. Kalau yang kulihat begini loh. Bicara keilmuan memang sulit lah ya aku bilangnya. Karena saya pernah di Universitas Ahmad Dahlan. Ada namanya studi perbandingan agama. Kalau dibawakan ke Kristen pun Kristen mengatakan mereka menghujat. Tapi karena dilakukan di dalam kampus, orang Kristen nggak bisa apa-apa. Ketika mereka mengatakan Yesus manusia, itu sebenarnya sudah menghujat Tapi bagi orang Kristen nggak bisa apa-apa. Karena orang Kristen sekarang kan tidak melihat Yesus yang manusia. Sekarang kami tidak bertuhankan kepada Yesus yang manusia, tetapi yang adalah dengan tubuh kemuliaan Kalau nggak percaya, kau sekali-sekali kau masuk IAIN, masuk sekolah-sekolah Islam yang ada studi perbandingan agama. Apa mereka katakan tentang agama-agama itu? Setelah itu kau bandingkan dari sudut Kristennya bagaimana? 24 mawar kawan, ayo gas. Terima kasih. Pak Am sudah datang, kita balik-balik dulu Ustadz ini ya. Ayo kawan, 6. Lagi gas, 8. Beda-beda orang ya, mawar saja, nggak usah. Mawar dulu, mawar. Ya lagi kawan, lagi. 16, terus 17, 18. 6 lagi, 21, 3. Tercapai. Sabar ya kawan-kawan ya, sabar. Nah, dari situ kau harus berpikir. Di dalam kampus itu orang kebebasan berpikir, kebebasan berbicara asal di dalam kampus nggak keluar. Memang ini ada kusesalkan bisa bocor di dalam bentuk website. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Kali 3 kawan, ayo. Si Ustaz ada 1000 kawan. Aduh, kalah terus kita 4 kali. Kali 3 sayang kali. Ayo kali 3. Nah, terima kasih Pak Ams. Ya, jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu, memang aku lihat ada satu kekeliruan mereka. Dibuat di situ tadi kau tunjukkan Muhammad, Al-Quran, dan satu lagi itu apa ya? Saya tadi kurang lihat ya. Itu memang aku akui. Karena di dalam Islam Muhammad tidak bisa digambarkan atau lafaz Allah itu yang paling pojok tadi dicoret ya. Maknanya pun aku nggak tahu. Terus aku lihat di tempat si Julius ada kalimat 6666 ya. Jadi untuk lingkungan kampus, itu ada namanya kebebasan berpikir, kebebasan berbicara. Tidak bisa kau kungkung, tidak bisa kau batasi. Tapi untuk publikasi, ini aku nggak tahu kawan. Kalau nggak dipublikasikan, menurutku ya, nggak dipublikasikan loh. Hanya di kalangan sendiri, bagiku itu menurutku ya, itulah batasan namanya keilmuan. Pikiran tidak bisa dipidana, Kenapa? Luga Tambunan yang mengatakan dia bermimpi, kawannya bermimpi, bertemu dengan Nabi kalian di neraka. Tidak dipidana, padahal sudah masuk TV One. Karena mimpi itu hak pribadi seorang yang tidak bisa dibuktikan. Pembuktian mimpi kau belah pun kepalanya, tidak akan bisa kau lihat mimpi itu di situ. Nah itu maksudnya Tapi ini memang mereka teledor. Dibuat menjadi tulisan dan dipublikasikan, ini. Kecuali dipublikasikan di jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah tidak bisa dipidana,
Permasalahannya mereka tidak membuat di jurnal ilmiah ya. Saya nggak tahu apa maksudnya. Dan saya belum lihat kayak yang kau bilang itu, Tan. Kalau kalian sudah dapat ya silakan kalian. Tapi kalau dicari sekarang kan nggak ada. Kamu tanya saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa, saya bilang tadi kan, mana Tan? Saya nggak ada lihat nih. Nah itu Tan. Nah, tetapi sekali-sekali kau main ke kampus perbandingan agama Tan. Ketika mereka bicara tentang Kristen tidak sesuai dengan apa yang Kristen pikirkan. Itu Tan. Terima kasih. Pak Am sudah datang. Terima kasih ya. Hampir 40 kali win, kalah kali ini saya. Oh, enggak apa-apa. Yes. Penontonmu berapa Tan? 4.700. Kawan-kawan, meskipun kita kecil, kita menang. Kenapa? Apa namanya? Lion of Judah katanya kan. Itulah. Singa Yehuda. Dia sendiri di antara banteng. Siap. Ayo Tan, gas. Tutup dulu. Jadi begini ya Bang Rudi ya. Apa yang telah dilakukan STT Nias itu ya jelas akan membuat marah umat Islam gitu. Pasti seluruh umat Islam akan memproses STT Nias itu. Ya, itu pasti. Bang Rudi, ya perlu Anda ketahui juga ya, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Majelis Ulama Indonesia ya untuk dilaporkan ke pihak hukum. Ya tenang aja gitu ya, ditunggu saja waktunya gitu untuk STT Nias gitu ya. Kami sudah koordinasi, seluruhnya kami sudah koordinasi. Tadi kami udah bicarakan juga. Jadi ya siap-siap aja untuk rektornya, untuk pencetusnya. Meskipun tidak bisa ditutup ya perlu dipertanyakan juga yang telah meraih gelar kesarjanaan di STT Nias tersebut ketika dia menuntut ilmu di situ. Apakah STT Niasnya bisa mempertanggungjawabkan ilmu Islamologi yang telah diajarkan kepada sarjana terdahulu? Apakah sah sarjananya juga? Hah? Ayo, kayak gimana itu? Apakah itu bukan sebuah penipuan publik? Penipuan untuk mahasiswa yang kuliah di situ? Bahwa, bentar Bang Rudi, 5 menit ente habiskan, saya giliran saya dulu. Teratur aja kita. Tutup dulu mic-nya. Jadi kayak gitu ya. Sekolah kok mengajarkan kebencian kayak gitu? Sekolah kok universitas bisa menafsirkan kitab orang dengan sembarangan tanpa ilmu pengetahuan? Coba belajar nahwu sorob kagak, bahasa Arab kagak, belajar ngaji kagak, terus pencetusnya anonim, nggak tahu gitu siapa kan? Tiba-tiba mengajarkan di dalam mata kuliahnya itu kebencian untuk agama Islam. Ya memang umat Islam tidak heran lagi sih ya. Tidak heran lagi ya teman-teman. Artinya apa yang telah difirmankan Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120 itu betul adanya. Mereka tidak akan pernah suka, tidak akan pernah senang dengan umat Islamnya. Karena apa? Karena sampai kita murtad mengikuti mereka, baru mereka berhenti gitu loh teman-teman. Ya, akhirnya apa? Hari ini umat Islam melihat bukti kebenaran firman Allah Al-Baqarah ayat 120 tersebut. Ya, kalau saya sih nggak banyak omong. Kita tunggu saja ya, kita tunggu saja proses hukumnya dari rektor, dari dosennya, semuanya itu pasti kita kejar nanti. Saya ya kurang tahu juga STT Nias ini provinsi mana gitu. Yang jelas ya di sini seperti dosma si jabat ya, katanya agama manapun ya yang menista agama, mengajarkan intoleran, mengajarkan kebencian, kata si dosma harus diproses hukum. Saya pengen lihat si dosma memproses hukumnya STT Nias. Saya pengen lihat apakah dosma dan umat Kristen akan melakukan apa yang dikatakan oleh dosma, atau jangan-jangan umat Kristen menjilat ludahnya sendiri nantinya. Ya, saya pengen lihat seperti itu. Apalagi si dosma kan ngomongnya seperti itu. Maka dari itu ya teman-teman semuanya ya, kita tunggu saja apakah ada itikat baik dari pihak Kristen untuk ya menyatukan ya di Indonesia ini toleransi antar umat beragama, dengan umat Kristen sendiri yang memproses STT Nias. Atau jangan-jangan umat Kristen
malah melindungi STT Nias. Kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi pasti bertentangan dengan ajaran dari Kristen itu sendiri. Katanya berkoar-koar, mengajarkan kasih. Ya, ajaran utama kami adalah kasih. Ternyata sekarang kita lihat malah kasih kebencian. Kayak gimana itu? Kasih kebencian. Jadi nggak patut lagi ajaran Kristen itu dikoar-koarkan. Agama kami kasih, nggak perlu lagi kayak gitu, nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi. Silahkan agama kami mengajarkan membenci Islam, kayak gitu aja, udah jujur aja gitu, nggak perlu lagi dilindungi karena umat Islam udah tahu ya, udah tahu. Silahkan Bang Rudi untuk menanggapi hal itu. Yang jelas kami umat Islam tidak terima masalah itu ya, dan tetap akan memproses STT Nias tersebut ya dari jalur hukum atau jalur manapun gitu. Ingat itu ya, jelas kita sebagai umat Islam tidak terima Al-Quran kita diacak-acak. Bahkan Nabi Muhammad saja disamakan dengan Lucifer. Masya Allah itu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang di mana itu Tan? Aku belum lihat sih Tan, makanya nggak bisa komentar banyak lah. Makanya Bang Rudi lihat, saya punya buktinya, udah semuanya. Nanti mainkan ya, mainkan buktinya. Aku belum lihat. Ayo, aku lagi. Oke, terima kasih Tan. Kamu menginginkan saya menilai, maka saya harus menilai secara objektif. Tadi Ustadz bilang bahwa kami sudah berkoordinasi begini begono. Itu saya akui Tan. Kelebihan kalian kompak untuk masalah-masalah seperti ini. Dan kalian, saya yakin akan bergerak, saya tahu itu. Beda kalau kami orang Kristen diajak ayo gini. Belum tentu semua orang Kristen mau Tan. Paling yang mau 2-3 orang, 4 orang. Lihatlah si Dosma misalnya. Berapa orang lah yang dia, hanya dia sendiri. Aku salut melihat kalian ya di situ, salutnya Tan. Ya. Dan memang bagi kalian semuanya serba sakral. Cuman kalau kita tanya apakah ini sesuatu yang begini bogono, kalian bilang oh enggak, kita enggak begitu. Tapi ternyata memang sakral, aku bilang Tan. Cuman kalian kadang enggak mau ngakui. Ini kalian lucunya. Makanya selalu saya katakan, akui saja kalau sakral ya sakral. Kalau enggak sakral ya enggak sakral. Cuma kalian nggak mau ngakui. Oh bagi kami ini kan hanya gambar. Contoh waktu gambar Ka'bah, aku kapan sama siapa waktu berdiskusi. Apakah bagi kalian gambar Ka'bah itu sakral? Seperti orang Kristen, sakralnya gambarnya Tuhan Yesus. Oh enggak, sakral bagi kami. Ternyata Dosma menari-nari, kalian permasalahkan juga ya Tan. Jadi kalau saya mengatakan ya itu terserah kalian lah. Saya nggak mau tahu. Kenapa? Saya lawan kalian nggak sanggup saya Tan. Bahkan Presiden Prabowo pun tidak akan sanggup. Makanya aku bilang, cuma perlu kau ingat Tan, kalimatmu jangan sampai ibaratnya satu orang yang bersalah, kau generalisir satu STT Nias itu bersalah. Sehingga anak-anak yang susah payah orang tuanya menyekolahkan, mau kau pecat, orang yang sudah mau wisuda, mau kau tutup, itu juga tidak manusiawi Tan. Sepanas-panasnya kalian harus manusiawi. Kalau enggak rudal aja Nias itu. Nias itu di Sumatera Utara. Dia kepulauan. Berenang kalian atau naik kapal perang kalian ke sana semua. Kan enggak begitu juga Tan. Kita sesama anak bangsa. Siapa yang berbuat dia bertanggung jawab. Bukan lantas perbuatan satu orang semua Nias menanggung. Enggak bisa Tan. Itu harus kau pahami juga. Bahwa mereka juga aduh 9 kali lagi kawan, 7 kali lagi. Aduh, gak tercapai kali ini. Aduh, lupa aku mengompori. Sudah ada lewat kawan. Gagal kita mengasih mawarnya ya. Ustaz yang kali 3 lagi gak apa-apa lah. Jadi Tat, kalau bagiku Tat, apa yang kau sampaikan itulah pemikiran kalian. Tapi kalau aku orang Kristen, ku sampaikan seperti yang kau sampaikan. Pasti Kristen lain menentang. Pasti mereka mengatakan, tunjukkanlah ajaran Kristus. Tunjukkanlah ajaran kasih. Itu beda kita Tan. Makanya kau lihat orang Kristen, hanya modal materai 6.000 saja. Selesai masalah Tan. Tidak perlu sampai datang orang situ. Sampai bawa rudal, di rudal bub katanya. Nggak perlu Tan. Nggak perlu sampai
Ya, apa mau kita bilang bakar-bakaran atau apa? Nggak perlu, Tat. Kalau kalian memang apa, tempuh jalur hukum. Tetapi ingat, jangan kalian menjadi hukumnya. Permasalahan yang sering kalian yang menjadi hukumnya, Tat. Jangan kalian menjadi hukumnya. Kalau kalian nanti sudah lapor polisi, biarkan polisi yang mengurus. Kalian lucu, udah kalian lapor polisi, tapi kalian nggak percaya polisi. Takut kutat, berenang kalian rame-rame ke Nias itu. Kalian kira dekat, itu jauh. Di kepulauan dia, kalian rudal misalnya. Aduh, Tat, kalian mau ke sana pun nanti pasti polisi akan menjaga. Nggak boleh ke sana, udahlah. Serahkan secara hukum, biar hukum yang melaksanakan. Nggak usah kalian geruduk Nias itu, Tat. Dan jangan ada pikiranmu, Tat, mengatakan untuk menutup. Cobalah kita boleh emosi, tapi ya waraslah kau, Tat. Kalau anak kau misalnya sekolah, contohlah kekeliruan di buku kemarin itu yang mengenai tentang kekristenan dinistakan di situ juga. Seluruh Indonesia lo pembuat buku itu, Tat, disebarkan. Apa seluruh SD mau kita tutup? Kan tidak. Siapa yang membuat itu yang dibawakan ke dalam pengadilan. Aku tahu, aku bilang secara objektif gak bisa gambar Muhammad dibuat. Aku tahu, kan aku bilang tadi. Blunder mereka. Makanya aku tanya bagaimana itu bisa blunder. Bagaimana itu bisa ada. Aku nggak tahu, itu nggak aku tahu ke Tat. Wes. Singa Yudea, ya kan, Yehuda itu singa, Tat. Meski dia seorang diri singa itu, Tat, banyak banteng, minggir semua banteng. Kami sedikit tapi menang PK Bang sudah Rudi berapa ini. kali. Bengek kah? Terima kasih saudara seimanku. Iya, kita lanjut, Tat. Ya, oke. Baik. Kalau bisa tunjukkan semuanya. apa, Tat, yang ya, bilang saya tadi, akan tunjukkan. saya akan tunjukkan. Tunjukkan videonya itu. Baik, saya akan tunjukkan ya. Begini aja ya, teman-teman semuanya. Teman-teman, ya kita sudah simpan bukti dari materi penyesatan STT Nias tersebut ya. Teman-teman bisa masuk ke YouTube saya nih, teman-teman ya. Masuk ke YouTube Yusuf PI Reaction ya teman-teman, nih saya contohkan. Yang bagi yang di TikTok yang pengen download ya materi iblis tersebut ya bisa ke YouTube saya ya. Kalau mau download materi dari iblis tersebut, karena iblis itu penyesat gitu ya. Anda masuk saja ke Yusuf PI Reaction ya. Nah, teman-teman, di sini di bagian tabel komunitas ya. Tabel komunitas ya. Nah, tabel komunitas ini kita klik ya teman-teman. Kita klik. Nah, nanti teman-teman akan ketemu nih ya. Link penyesatan STT Nias Islamologi. Di sini saya sudah sediakan linknya. Dan link ini dapat diakses seluruh masyarakat. Inilah kita kumpulkan barang bukti dari penyesatan STT Nias ya. Jadi seperti itu. Oke? Jadi kagak bakalan bisa kabur ya meskipun websitenya telah ditutup ya. Jadi teman-teman yang mau download ya link penyesatannya ya. Nih saya contohkan, saya bukakan ya. Nih ya saya bukakan. Nah nih banyak nih teman-teman ya. Tuh ya mereka bahas 5 dogma Kristen. Terus Al-Fatihah itu diterjemahkan, ditafsirkan ya seenak udel mereka. Tuh ya. Terus apa arti kata Allah? Allah di sini ya diartikan beda juga ya. Terus apalagi ini Isra Mi'raj juga tidak sesuai dengan definisinya ya. Terus apa nih, jeritan kaum apa nih, kaum Islam atau apa? Belum saya buka sih tadi. Nih Tritunggal ya. Ada juga tuh ritual ibadah haji yang mereka salah kaprahkan juga ada ya. Jadi teman-teman bisa download ya, linknya sudah saya sediakan di YouTube Tat, saya. Gimana ya. Tat? Aku lihat. Sediakan di YouTube saya ya. Coba Gimana aja masuk ke Yusuf PI Reaction tuh ya. Di tabel komunitas saya sudah sediakan linknya ya. Jangan panik Bang Rudi, jangan panik ya, jangan panik. Jangan panik.
Jangan panik ya, jangan mengikuti jejak Estetenias ya Bang Rudi. Biarkan umat Islam yang akan memproses hukumnya. Karena semua dari bukti sudah kami pegang kayak gitu ya. Ya saya udah bilang sama Anda hanya iblis yang mengajarkan penyesatan ya teman-teman. Hanya iblis yang mengajarkan penyesatan. Ya iblis itu kan ketika dia disuruh bersujud kepada Adam dia sombong kan kagak mau sujud kan kayak gitu. Nah begitu juga ketika ada orang yang menafsirkan seenak udahnya menafsirkan kitab orang lain tapi dia tidak mau mempelajari disiplin ilmunya, dia sombong terhadap ilmunya. Nah itu adalah ciri-ciri pengikut iblis kayak gitu ya. Mereka itu ya ingin menipu Allah dan orang beriman. Khadi'unaha walladzina amanu. Ya, mereka itu ingin menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka menipu dirinya sendiri ya, teman-teman. Menipu dirinya sendiri. Ya, saya rasa Bang Rudi kita tunggu saja sih proses dari Estetenias itu ya. Ingat ya, ingat. Umat Islam siap jihad, umat Islam siap mati untuk kebenaran. Ingat itu. Umat Islam itu kalau sudah dimulai, mereka tidak akan mundur 1 inci pun. 1 inci pun kami tidak akan mundur, apalagi 1 langkah. Ya, ingat itu. Kalau udah dimulai, umat Islam itu bagaikan tawon, sekumpulan tawon, yang mana apabila sekumpulan tawon itu Anda pelihara, maka akan menghasilkan madu yang manis bagi Anda. Tapi apabila sekumpulan tawon itu ya diganggu, lalu dia ya pokoknya diusik, maka ingat Anda akan bengkak-bengkak sampai mati disengat oleh tawon tersebut. Jadi cukup itu saja yang saya sampaikan sama Bang Rudi tentang masalah Estetenias. Silakan. Udah aku download semua nih, Tat. Udah aku download. Bisa kalian dapat ya. Siapa sih yang pertama membocorkan ini, Tat? Oh banyak intelijennya Islam itu. Ya, Encet. Oke, aku lagi, Tat ya. Terima kasih. Apa yang kamu bilang itu, Tat, saya percaya. Bahwa kalian siap berjihad, siap ini. Saya percaya tuh. Makanya lebih baik kalau kalian langsung pergi ke Palestina misalnya, membebaskan orang itu. Wah, itu hebat sekali misalnya ya. Saya percaya engkau bilang itu, Tat. Dan itu sudah terbukti dan teruji. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat, tapi sayangnya di Indonesia ya. Cobalah sekali-sekali pergi ke Palestina gitu ya. Oh ini baru cak main. Kalau di Indonesia karena kalian banyak, Tat. Coba misalnya kalian kemana lagi ya? Ke di mana Afghanistan, berangkat kalian sana. Atau Iran bantu. Wah itu baru ini luar biasa, Tat. Ya. Dan kalau kamu tanya saya, Tat, saya selalu katakan apa yang kamu bilang itu. Saya yakini bisa. Karena kalian itu sudah tercermin dari dulu seperti itu. Kalau kami orang Kristen, contohlah. Ada misalnya penistaan, misalnya Ustadz Somad dulu. Disalib ada jin kafir. Ada yang melaporkan. Tapi apakah orang Kristen lain mau mendukung? Enggak juga, Tat. Karena orang Kristen itu berpikirnya realistis. Kita bicara iman. Di dalam iman Kristen sudah dinubuatkan bahwa semua ini akan terjadi. Makanya orang Kristen yang rajin baca kitab suci tidak akan mau melapor-lapor ke polisi, tidak akan mau merongrong Ustaz Somad. Karena itu harus terjadi. Karena itu dinubuatkan. Tidak bisa meleset dan tidak bisa melenceng. Kalau di kami gitu, Tat. Jadi misalnya nih, di kami, aku bicara kami. Ada misalnya sesuatu permasalahan. Ya, penistaan terhadap orang Kristen. Datang satu orang, ayo kita rame-rame, kita ramekan gini. Bukan semua orang Kristen mau. Yang lain bilang, oh janganlah. Yesus sudah menubuatkan di dalam kitab suci. Dan itu harus terjadi. Kita harus menerima dengan lapang dada. Saya nggak tahu di kalian apakah firman Tuhan itu ada sebuah nubuatan dan pasti terjadi. Saya nggak tahu, Tat. Kalau di kami iya. Itu bedanya. Makanya contoh, hanya Dosma yang melaporkan si Rifa, si
si Juleha sama siapa nih? Si Nora sama si Zuma. Ada nggak Kristen lain? Nggak ada. Kan wah, target poinnya ngeri 850 kawan. 850 mawar. Nggak usah kita kejar tuh, nggak sanggup kita kawan. Banyak kali harus kalian pencet sebanyak 850. Ya. Jadi Tat, 850 itu berat, nggak usah lah. Ini harus kau pahami Tat. Kalau kalian nanti melapor silakan, nggak bisa melarang. Kami hanya menonton. Menonton apa yang terjadi. Tapi meskipun kami menonton Tat, percayalah kau Tat, yang kita khawatirkan nanti ada lagi bocor. Bocornya bagaimana? Wah, tercapai. Terima kasih. Wow, tercapai. Luar biasa anak Tuhan Yesus Kristus 800, woi. Ngeri. Kali tiga kawan-kawan, ayo. Siu sudah pening dia. Ada kali tiga. Ayo. Aduh, kali tiga. Ya. Yang ku khawatirkan kawan, muncullah nanti dari sekolah studi-studi perbandingan agama, muncul lagi perbandingan tentang agama Kristen yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen itu sendiri, Tat. Apakah orang Kristen akan melakukan balasan? Kan ini nanti kita Tat. Kita kan di Indonesia aja kita berkoar-koar, seakan-akan kita hebat, seakan-akan kita pejuang. Itu harus kita pahami. Kalau memang kalian hebat, misalnya aku nih ya, kalau aku. Daripada aku misalnya Kristen hebat kali di Indonesia. Daripada aku berkoar-koar di sini, ku cari Kristen di mana yang tertindas. Ayo berangkat ke sana kita. Kalau misalnya di satu desa, ya karena kalian banyak. Kalian teriak-teriak, kalian seolah-olah hebat, kalian seolah luar biasa. Kan itu saya katakan kepada orang Kristen-Kristen ini. Kalau memang kalian hebat, ayo kita ke sana. Jangan, misalnya kampung ini. Jangan anak kampung ini kau bal-bali. Ini sesama kita. Kita hidup, nenek moyang kita sama di negara ini. Kapan kita bantai kawan saudara kita ini? Ya, kalau saya kalau saya berkata begitu, ya kalau kalian saya nggak tahu Tat. Kalau kau tadi berkata apa? Ya kami akan gini. Itu saya yakin itu. Memang itulah kelebihan kalian yang tidak dimiliki orang Kristen. Kalau orang Kristen, itu sudah dinubuatkan pasti terjadi. Nggak usah kau sibuk katanya. Terima kasih. Singa Yehuda. Fokus, coba fokus Bang Rudi, nggak usah mikir koin gitu. Wah, nggak bisa Tat, harus sambilan. Wah, nggak bisa, waduh cari koin dulu sih ente. YouTube udah kena ban. Silakan Tat, habis ini. Oke, teman-teman, bentar saya pencet dulu nih. Gini ya Bang Rudi, tanggapan saya begini saja sih untuk masalah dosma. Dosma ini kan sudah bikin umat Kristen itu satu sama lain berantem kayak gitu ya. Contohnya Bang Rudi dengan bom-bom ribut masalah donasi ya. Itu tuh gara-gara pelaporan dosma, lalu dilaporkan juga anak Batak. Bang Rudi ngurusin anak Batak, minta donasi, habis itu bikin kacau dunia persilatan apologet Kristen sampai-sampai satu sama lain berantem. Awalnya gara-gara dosma itu ya. Terus kalau dosma ini saya lihat dia ya menampakkan ajaran Islam itu benar loh Bang Rudi. Dosma ini, iya serius. Dosma ini malah menyatakan bahwa ajaran Islam itu benar. Bagi yang salah, dia yang dihukum. Ya, itu ajaran Islam. Bagi yang berdosa, dia yang dihukum. Kan kayak gitu ajaran Islam. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Artinya, ketika dosma melaporkan seseorang, lalu orang tersebut dihukum. Tidak ada orang tersebut ditebus. Kan kayak gitu. Ya, makanya saya bilang, saya juga cukup berterima kasih bahwa dosma ini membenarkan ajaran agama Islam dan menolak ajaran penebusan. Ya, kayak gitu. Artinya kenapa? Seperti yang dicontohkan dosma sendiri, dia melaporkan Bunda Nora Aritonang.
Habis itu kalau dia dilaporkan dinyatakan salah, nantinya Bunda Nora Aritonang yang menanggung hukumnya. Itu kan sesuai dengan ajaran Islam, ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tanggung sendiri-sendiri, ya. Barang siapa melakukan dosa, maka dia yang bertanggung jawab. Itu ajaran Islam, ya. Tidak ada di dalam Islam itu barang siapa melakukan dosa maka dosanya telah ditebus. Nggak ada. Artinya apa? Artinya apa? Di sini kalau kita banding ajaran Islam dan ajaran dari Kristen, lebih masuk akal ajaran agama Islam dengan dibuktikan sendiri oleh dosma si jabat. Ya, kayak gitu. Nah, itu saja sih tanggapan saya, ya. Tanggapan saya terhadap kalau kita berbicara dari Bang Dosma gitu, ya. Betul nggak teman-teman? Ya, betul nggak? Masuk akal kan? Masuk akal pasti kayak gitu. Jangan kejang-kejang lah yang Kristen di bawah. Ayo, mawar beda-beda orang. 1, 14 lagi. Mawar lagi, aduh. Bang Rudi, ya. Mungkin cukup itu yang saya diskusikan dengan Bang Rudi tentang masalah STT Nias dengan Dosma gitu. Saya mau bahas tentang masalah Edis sedikit dengan Bang Rudi. Ya, dengan Edis mungkin Bang Rudi bisa menanggapi apa yang dikatakan oleh Edis. Karena Edis ini juga bikin kacau Kristen masalahnya. Ya, Edis ini bikin kacau Kristen sehingga umat Kristen sekarang bukan menuhankan Yesus lagi, tapi malah menuhankan Edis sendiri. Sekarang umat Kristen itu menuhankan Edis sendiri karena apa? Kata Edis Sidabutar kemarin itu, ya, ketika saya berdiskusi dengan dia, kata Edis, yang mengikuti, yang menaati berarti dia telah menuhankan. Itu kata Edis. Edis mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Rob. Robnya setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kayak gitu. Itu kata Edis. Saya lihat banyak umat Kristen, ya, menaati dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Edis. Ternyata umat Kristen ikut-ikutan mengatakan Nabi Muhammad itu Rob setara dengan Allah. Artinya dia mengikuti dan menaati dari apa yang dikatakan oleh Edis. Sesuai dengan definisi Edis, kalau umat Kristen mengikuti dan menaati atau menaati Edis, berarti umat Kristen sekarang bukan menuhankan Yesus, tapi malah menuhankan Edis. Nah, kayak gitu. Saya heran, Bang Rudi, ya. Di Kristen ini ada Nabi Luga. Sekarang Edis malah mau menyingkirkan Yesus. Edis sendiri yang mau jadi Tuhan sekarang. Kayak gimana? Apakah Bang Rudi sepakat menaati dan mengikuti berarti menuhankan? Tolong dijawab. Silakan. Siap, terima kasih. Kawan-kawan Kristenku, kalian memang baik-baik kali, bah. Kadang aku berpikir, ya, kok bisa kalian baik kali itu? Kadang aku pikir, itulah kasih Kristus, ya. Oke, pencetan. Biar aku sambut. Iya, singa Yehuda. Pencet, oke. Ya, Tat. Saya kadang heran lihat kau, Tat. Ketika kau waras berpikir, kau mampu mengatakan bahwa dosa itu tanggung-tanggung sendiri. Tapi ketika kau mabuk, kau tidak paham bahwa dosa itu tanggung sendiri. Maka kau suruh STT ini harus ditutup. Karena kesalahan satu orang. Kenapa oleh kesalahan satu orang harus seluruh STT menanggung? Di satu sisi kau waras. Tapi di sisi yang sama, kewarasanmu hilang. Tapi ketika berbicara dosma si jabat, kau bilang, dia menjalankan ajaran Islam. Lah kau tak menjalankan ajaran Islam, padahal kau yang Islam. Malah kau mau tutup semuanya. Satu yang berbuat, semua menanggung. Pahami dulu tuh, Tat. Ya. Makanya aku bilang, unik kau ini orangnya, Tat, ya. Nah, kemudian, Tat, mengenai Edis. Orang Kristen kan aku bilang, gak ada yang bingung bertuhan.
kami tetap bertuhankan Allah Tritunggal. Siap-siap kawan, 24 mawar, beda-beda orang. Sabar tahan. 24 ya, beda-beda orang. Masih 5, 7. Ayo, beda-beda orang, 8. Biar kalian lihat kubal bali si Yusuf P ini. 11, 2, oh, terima kasih, sudah. Jadi Tat, ini menjadi perhatianmu. Kami nggak pernah bingung bertuhan. Mau apapun dibilang si Edis, kami selo-selo aja itu. Edis kan mengungkapkan isi kepalanya, Tat. Kali 3 kawan, kali 3. Edis mengucapkan isi kepalanya. Yang tidak bisa kau intervensi, Tat. Yang tidak bisa ku intervensi juga. Jadi, Tat, biarkanlah itu semua berjalan sesuai apa adanya. Ya, kalau Edis berpikiran begini begono, ya kau bantah dong. Sudah benar kau bilang tadi, ada satu yang belum ada Edis, sujud menyembah. Cuman takutku si Edis akan melanjutkan. Bagaimana ritual menyembah itu? Kau bilang sujud tadi kan? Untung Edis tak melanjutkan. Lah kau sujud kemana? Kan jadi blunder juga sama kau Tat. Ya, nah, jadi kawan-kawan, hikmah yang kita ambil malam ini, apa yang diucapkan oleh Ustadz Yusuf, itulah cerminan dirinya. Tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan. Tetapi kelebihan mereka ini berbicara selalu membawa-bawa nama umat. Sementara Kristen kita kawan, karena kita terlatih oleh didikan Eropa, maka pemikiran kita bisa kita membedakan mana umat, mana individu, dan mana global, mana oknum. Kalau Yusuf nggak bisa kawan. Semua di general, umat. Padahal hanya dia yang bicara. Zuma, umat. Nandar, umat. Seolah-olah sedunia, umat itu kan sedunia kawan. Siapapun yang beragama, itulah umatnya. Bukan hanya di Indonesia, di Arab Saudi dan lain-lain. Dan saya memang salut melihat mereka nih kawan. Untuk di Indonesia, mereka number 1. Garang, tegas, berjuang, garang. Tapi untuk tingkat dunia nanti dulu ya, Tat, sorry lah. Ya. Kalau orang Kristen dari dulu ajarannya kasih. Hanya modal 6.000 materai, selesai masalah. Kalau Yusuf nggak akan mau itu. Kalau nggak di penjara kami nggak mau. Yusuf loh gue bilang. Kalau nggak meninggoy kami nggak mau. Kan begitu. Makanya yang di Medan ada di Sumatera Utara hanya minta suara Toa dikecilkan. Berapa rumah ibadah yang terbakar kawan. Tapi hebatnya di Indonesia. Cobalah mereka berangkat pergi ke Palestina itu ya. Sudah beratus tahun loh. Pokoknya dibantu lah. Ya. Kurang kuat apa? Kita charterkan. Mungkin kawan-kawan Kristenku mau kami mencarterkan kapal laut. Bila perlu pesawat terbang. Ikut apa parasutnya. Terbang kalian ke sana. Lompat. Nah, baru kami di sini melihatnya hebat. Wah luar biasa ini baru betul. Mungkin orang-orang Kristen akan ikut kalian. Ya. Tapi kalau di dalam negeri ya memang kalian jagonya Tat. Gak ada yang melawan kalian loh Tat. Kalian masuk bukan umat ya. Yusuf ini. Karena pikirannya kan kami akan melawan, kami akan gini. Gak ada yang melawan kalian. Siapa yang mau kalian lawan? Sesuai yang kau bilang. Satu yang berbuat, satu yang menanggung. Gak semua Tat. Ya. Terima kasih.